Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa AHA TV yang dirahmati Allah, Alhamdulillah berjumpa kembali dalam acara Teropong Media. Kali ini pemirsa, kita akan membahas insya Allah isu yang ramai, isu yang aktual ya, tentang apa yang disebut sebagai Islam Nusantara. Tentu kita pernah mendengar dan membaca bagaimana hebohnya ya kasus pembacaan ayat Al-Quran ketika peringatan Isra Mi'raj yang lalu di Istana Negara, yang qori'nya waktu itu membaca Al-Quran dalam langgam Jawa. Kemudian muncul pro kontra yang sangat keras sampai ke pelosok-pelosok ya. Saya pun beberapa kali diminta membahas masalah itu ya, ada wartawan juga yang telepon untuk membahas isu apa itu membaca Al-Quran dalam langgam Jawa gitu ya. Nah, ini katanya bagian dari proyek membentuk Islam Nusantara itu. Tadi malam saya dihubungi untuk mengisi kuliah subuh di satu masjid di daerah Cimanggis ini. Itu juga panitianya minta membahas tentang Islam Nusantara ya. Saya sebetulnya terus terang tidak terlalu tertarik ya membahas masalah Islam Nusantara ini, karena dari segi istilahnya saya belum substansinya ya. Dari segi istilahnya ini kita bisa mempertanyakan, atau kita bertanya, ini maksud Islam Nusantara itu apa? Apakah Islam yang punya ajaran tertentu yang berbeda dengan yang lain? Jadi Islamnya atau Muslimnya, ataukah peradaban Islam? Ya, di sini ada 3 unsur. Ada Muslim ya, yang tentu kehidupannya dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya di mana dia berada gitu ya. Ada unsur Islam sebagai ad-din yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang disebut sebagai Islam itu sendiri ya. Dan ada yang disebut sebagai peradaban Islam ya, al-hadarah al-islamiyah atau Islamic civilization. Nah, ini sebetulnya yang harus jelas, dan baru saya coba cari di internet ya, ada penjelasan tentang Islam Nusantara ini yang agak jelas ya, di websitenya Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta ya. Silahkan dicek di situ, di websitenya ada judul artikel atau tulisan berjudul Islam Nusantara adalah kita. Nah, definisi Islam Nusantara ini diberikan oleh Profesor Dr. Azumadi Azra, ya, mantan Rektor UIN Jakarta, yang juga sekarang guru besar di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Apa definisi Profesor Azra? Saya baca dalam edisi bahasa Indonesia ini. Profesor Azumadi Azra mendefinisikan Islam Nusantara sebagai berikut ya. Islam Nusantara adalah Islam distintif ya, jadi Islam Nusantara itu artinya Islam yang unik ya, distingsi, yang dia distintif, yang dia berbeda dengan yang lain. Jadi Islamnya itu beda dengan yang lain ya. Kenapa? Sebagai hasil interaksi ya, kontekstualisasi, kemudian ada indigenisasi dan vernakularisasi Islam universal dengan realitas sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Jadi kira-kira Islam Nusantara itu adalah Islam yang unik, ya, yang distintif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, ya, apalagi ini, indigenisasi dan vernakularisasi Islam universal. Jadi berarti ada 2 Islam nih, ada Islam Nusantara, ada Islam universal, ya. Nah, Islam universal itu tadi sudah diinteraksikan, berkonteks, indigenisasi, dan vernakularisasi dengan realitas sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Kemudian lanjutannya definisi Islam Nusantara ini, ortodoksi Islam Nusantara. Ortodoksi Islam Nusantara. Ya, bagi yang nggak paham, difaham-fahamkan aja lah ya. Jadi istilahnya pokoknya ini istilah orang-orang pinter nih ya. Jadi istilah yang tinggi-tinggi lah. Ortodoksi Islam Nusantara, dalam kurung ya, kalam Asy'ari, fikih madzhab Syafi'i, dan tasawuf Ghazali ya, menumbuhkan karakter wasatiyah yang moderat
dan toleran. Islam Nusantara yang kaya dengan warisan Islam, ya, Islamic legacy, menjadi harapan renaissance peradaban Islam global. Ya. Saya harus berpikir agak panjang membaca ini, ya. Kalau kita lihat apa sebenarnya wujudnya seperti apa sih Islam Nusantara? Apakah ini yang ada sekarang ini namanya Islam Nusantara, gitu ya? Kita ini masuk semua dalam Islam Nusantara. Ya, tapi kalau dilihat ortodoksi Islam Nusantara itu adalah kalam Asy'ari, ya, kemudian fikihnya mazhab Syafi'i, tasawufnya Ghazali, menumbuhkan karakter wasatiyah yang mudah dan toleran. Nah, pemirsa, saya agak bertanya ini, ya, pada misalnya justru selama ini, gitu ya, kalau dikatakan Islam Nusantara, yang dikembangkan di kampus-kampus UIN ini, gitu ya, terutama di UIN Jakarta ini, dan hasil perjalanan saya ke berbagai UIN yang lain, yang dikembangkan bukan ini menurut saya, bukan Asy'ari, mazhab Syafi'i atau tasawuf Ghazali, ya. Ya, itu yang justru selama ini dikembangkan, terutama yang dipelopori oleh pemikiran Profesor Harun Nasution, ya, yang masih sangat diagungkan, ya, sebagai pelopor pembaruan studi Islam di Indonesia. Bahkan dianggap pelopor kemajuan studi Islam di Indonesia. Dalam beberapa tulisan Profesor Harun, ya, itu sudah saya kupas di buku Hegemoni Kristen dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi. Bahkan buku itu merupakan hasil makalah yang saya presentasikan di Pasca Sarjana UIN Jakarta pada bulan Desember tahun 2005. Ya, waktu itu direktur Pasca Sarjananya masih Profesor Komarudin Hidayat yang kemudian menjadi rektor UIN Jakarta. Ya. Nah, kalau waktu itu, ya, yang saya teliti dari pemikirannya Profesor Harun Nasution, jelas Profesor Harun Nasution mengembangkan Mu'tazilah, ya, mengembangkan Mu'tazilah. Itu jelas, dan beliau dengan sangat tegas menyatakan, ya, bahwa pemikiran Mu'tazilah itu harus menggantikan pemikiran Asy'ariyah. Jadi target Profesor Harun itu jelas, eksplisit, ya, di buku-bukunya eksplisit bagaimana mengganti kalam Mu'tazilah, kalam Asy'ariyah yang dia katakan ortodoks, diganti dengan teologi liberalnya kalam Mu'tazilah. Bahkan Profesor Harun Nasution terkenal, ya, dengan ungkapannya bahwa Muhammad Abduh itu lebih Mu'tazilah dari Mu'tazilah. Nah, inilah yang kemudian telah dikritik dengan sangat keras, ya, pernah saya tulis di saat akhir pekan juga, dikritik dengan sangat keras oleh Dr. Eka Putrawirman. Ya, Dr. Eka ini master dan doktornya di Maroko dalam bidang filsafat Islam, ya, kemudian dia juga sekarang ini mendapat suara terbanyak dalam pemilihan rektor IAIN Imam Bonjol di Padang, ya, Dr. Eka Putrawirman ini dari Senat Guru Besar, dan Dr. Eka Putrawirman itu meneliti khusus itu pemikiran Harun Nasution, kemudian meneliti teks aslinya kitabnya Muhammad Abduh, ya, Syekh Muhammad Abduh. Ketika diteliti, justru kesimpulan Dr. Eka Putrawirman tidak betul. Muhammad Abduh itu adalah Mu'tazilah, ya. Muhammad Abduh ini adalah Asy'ariyah, ya. Sampai Dr. Eka Putrawirman mendapatkan kutipan yang menarik karena Abduh mengatakan Mu'tazilah itu adalah man la aqla lahum, ya, manusia-manusia yang tidak punya akal. Jadi kritikannya keras sekali. Bagaimana mungkin Abduh yang mengkritik Mu'tazilah kemudian oleh Profesor Harun, ya, dikatakan sebagai lebih Mu'tazilah daripada Mu'tazilah. Itu keliru besar. Saya pernah diundang, ya, di IAIN Imam Bonjol, ya, mendiskusikan masalah ini. Waktu itu saya dipanggil dengan Profesor Duski Samad, Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol, yang Profesor Duski Samad ini beliau murid dari Profesor Harun Nasution di UIN Jakarta ketika mengambil program doktor. Jadi kalau kemudian sekarang ini, ya, Profesor Azumadi Azra mengatakan bahwa yang dikembangkan itu adalah kalam Asy'ariyah, kemudian
fikihnya Imam Syafi'i dan tasawufnya tasawuf Imam Al-Ghazali ini sangat mengembirakan, ya. Tapi kita tunggu apakah betul, ya, karena di buku yang lain kita baca justru beliau menyatakan bahwa yang dikembangkan di IAIN itu adalah pemikiran Islam liberal. Ya, itu bisa dibaca di buku IAIN dan Modernisasi Indonesia, ya, terbitan UIN Jakarta sendiri. Jadi ini saya masih menunggu nih. Jadi apa yang diformulasikan sebagai Islam Nusantara itu, ya, apakah karakter wasatiyah itu yang berangkat dari ortodoksi, ya, kemudian menumbuhkan karakter wasatiyah yang moderat dan toleran. Ya, Islam Nusantara yang kaya dengan warisan Islam, ya, menjadi harapan renaissance peradaban Islam global. Renaissance ini, ya, sekalian, ya, para pemirsa TV yang dirahmati Allah, renaissance itu maknanya rebirth, ya, lahir kembali. Itu yang dipakai oleh orang Barat, ya, dari peradaban asalnya peradaban Romawi dan Yunani, kemudian peradaban abad pertengahan. Nah, abad pertengahan yang berlangsung hampir 1000 tahun itulah yang kemudian menyebabkan, ya, orang-orang Barat, begitu orang-orang Eropa, ya, mereka kemudian meninggalkan agama dan mengatakan kami lahir kembali. Maksudnya mereka lahir kembali karena selama dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh wakil Tuhan, dikuasai oleh agama, ya, agama Kristen dalam hal ini, mereka menganggap diri mereka itu mati dan kemudian mereka lahir kembali. Ya, mereka rebirth, lahir kembali, ya. Jadi ini belum begitu jelas kalau kita lihat. Jadi apa sih yang disebut Islam Nusantara itu? Apakah maksudnya peradaban Islam? Ya, kalau peradaban Islam sangat realistis. Ya, kalau kita bicara Islam peradaban Islam, memang kita sudah ada namanya, ya, Malay Muslim Civilization. Istilahnya pun ada. Jadi peradaban itu, ya, di samping ajaran-ajaran Islam itu terwujud dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Peradaban itu terwujud dalam sistem politiknya, perilaku politiknya, ya, terwujud dalam perilaku hukumnya, budaya hukumnya, terwujud dalam ekonominya, sosialnya, pendidikannya, aspek kesehatannya, ya, aspek seninya. Itu peradaban. Kalau kita bilang kita bicara peradaban. Maka kalau kita bicara peradaban Islam, ya, peradaban Islam Melayu, ya, atau Islam Nusantara, maksudnya adalah di situ Malay Civilization, ya, Islamic Malay Civilization, itu bisa kita terima. Karena memang berbeda, ya. Ciri peradaban Melayu Islam itu punya ciri yang khas, ya. Misalnya dari segi ornamen masjid. Kalau kita lihat, kita mungkin tidak menjumpai itu masjid model Sunan Kudus di Kudus, ya. Di mana menara Kudus itu, masjid itu bentuknya seperti pura, termasuk pagernya itu seperti pura. Itu tidak kita jumpai di tempat yang lain. Nah, kalau ini yang dimaksud, menurut saya itu bukan Islam Nusantara. Itu peradaban Islam Nusantara yang punya corak, ya, corak khas di situ. Sunan Kudus ini meskipun konon kabarnya Sunan Kudus ini dianggap salafinya para wali, gitu. Tapi beliau bahkan memberikan pesan di Kudus itu orang Muslim jangan menyembelih sapi waktu hari raya Kurban karena itu menyinggung perasaan orang Hindu, ya. Jadi ini bukan, sebetulnya ini bukan Islamic atau Islam Nusantara ini. Ini peradaban Islam Nusantara. Jadi kenapa ini penting menurut saya, ya, menurut hemat saya, ya, pemirsa, ini perlu kita bedakan antara Islam dengan peradaban Islam. Karena Islam itu adalah ajaran, ya, pemikiran-pemikiran, ya, hukum-hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan sifat Islam dalam hal ini, yaitu ad-dinul Islam, itu menurut hemat saya adalah bersifat universal. Rasulullah itu diutus untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Isi ajaran Rasulullah, ya, relevansinya, bahkan ke uswatun hasanan beliau, keteladanan beliau, ya, itu sifatnya universal. Ya, itu sifatnya abadi, yaitu untuk seluruh waktu sampai hari kiamat dan untuk seluruh bangsa, untuk seluruh manusia.